101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Masih bareng Widya Pradipta dan kali ini di Bincang Spesial edisi Jogja Vacation ya Star Lovers ya. Dan kali ini juga spesial banget karena bersama Jambu Luwuk Hotel Malioboro Yogyakarta yang akan opening sisi Casa Mexicano Bar and Resto. Wah, seperti apa itu ya serunya? Kita nanti akan ngobrol bareng dengan 3 narasumber yang sudah datang ke studio. Tentu aja Star Lovers boleh banget bergabung di 0818621013, langsung aja WhatsApp, atau boleh di Instagram kita, tuliskan langsung di kolom komentar Instagram kita @starjogjafm. Oke, selamat siang yang sudah bergabung di studio. Apa kabar? Apa kabar Star Lover? Star Lover ya? Star Lovers ya. Tambah S karena banyak gitu. Yes, yang pertama ada Pak Ari nih, FB Manager dari Jambu Luwuk ya. Halo Pak Ari. Halo, selamat siang. Selamat siang, ketemu lagi ya Pak Ari ya. Iya, setelah sekian purnama ya. Sekian purnama ya. Pak Ari gak sendiri, tapi ditemani oleh Chef Anton Yanuar juga. Ini eksekutif chef Jambu Luwuk Malioboro Hotel ya. Halo Chef. Halo. Outfitnya berbeda ya gitu, karena memang spesial ya Chef ya. Spesial hari Kamis. Spesial hari Kamis ya, oke. Terus juga ada yang cantik di tengah nih. Ada Mbak Nabila di situ. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Mbak Nabila ini FB sekretaris ya. Iya. Jadi kemana-mana harus ngikut. Bidannya Bapak. Harus ngikut Bapak. Baik. Yes, tadi sudah diinfo juga ya Star Lovers ya, bahwa Jambu Luwuk Hotel Malioboro Yogyakarta ini akan opening sisi Casa Mexicano Bar and Resto. Tapi kita hold dulu sebentar ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu tentang Jambu Luwuk, yang kita pasti udah tahu lah ya. Jambu Luwuk Hotel itu terletak di area yang strategis ya Pak Ari ya. Siap. Strategis banget karena deket banget sama Malioboro, dan yang pasti punya keunggulan-keunggulan ya Pak Ari ya. Tentunya. Nah, ini dari mulai kamarnya sendiri, ada berapa room di Jambu Luwuk Pak Ari? Kemudian fasilitas yang tersedia di Jambu Luwuk Hotel ini apa aja? Baik, jadi Jambu Luwuk sendiri total punya 144 kamar dengan berbagai varian atau tingkatan ya Mbak. Ya. Mulai dari superior sampai suite tentunya. Kemudian untuk fasilitas kita punya swimming pool dengan dua swimming pool, yang satu grand pool, yang satu untuk anak-anak atau children pool seperti itu. Oke. Lalu kita ada gymnya juga, kemudian ada spa, ada sauna, ada karaoke. Ya. Ada children playgroundnya juga, seperti itu Mbak. Jadi memang ramah untuk family ya, Iya, Pak Ari ya, benar. gitu. Nah, Jambu Luwuk Hotel ini konsepnya hotel yang seperti apa sih, Pak Ari? Apakah hotel yang memang modern campur sama ada tradisinya? Karena kan ada beberapa ruang rapatnya tuh namanya Jawa ya, rawat Iya. Jawa ya, Pak Ari ya. Nah Nusantara ya, Java ya. Konsepnya seperti apa tuh? Karena konsepnya Nusantara juga Mbak. Jadi nama-nama tempat di sana kita kasih nama pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oh, misalnya apa salah nih? Satunya Java tadi, satunya Java, kemudian ada Sumatera, ada Kalimantan, Papua, jadi seperti itu. Berarti merepresentasikan Indonesia ya. Benar banget. Gitu. Oke, ada Sulawesi juga. Pokoknya semuanya ada di situ ya. Ada juga. Apakah ini juga termasuk menu-menu yang ada di Jambu Luwuk nih, Chef? Apakah juga merepresentasikan tadi nama ruang-ruangan atau room-roomnya tadi kan nama-nama seluruh Nusantara gitu ya? Ya. Kalau menu sih tetap kita nggak bisa rubah dari namanya. Jadi kita 60% memang menu Nusantara. Sisanya internasional. Ada Western, Asia gitu ya. Oke, gitu. Jadi memang ini juga momen-momen yang pas banget karena kita kan mau libur tahun baru ya, Pak Ari dan juga Chef dan juga Kak Nabila ini ya. Dan yang pasti sudah mulai terlihat ya gejolak-gejolaknya, banyak tamu yang akan datang. Dan tentu aja pasti juga Jambu Luwuk menyiapkan spesial juga untuk tahun baru ya Pak Ari ya. Iya. Kalau di Jambu Luwuk apa nih yang spesial nantinya di tahun baru? Kita temanya anime ya, anime. Seperti itu, dengan anime dengan berbagai macam acara kegiatan yang memang konsepnya anime seperti itu. Salah satunya ya kayak cosplayer, ada kabaret yang anime, kemudian ada video game gitu yang dari anime. Karaoke Konoha ada. Oke, baiklah, ada karaoke Konoha ya. Ada. Seru Konoha. nih. Nah, ini berapa nih
Pak Ari untuk bisa ikutan tahun baruan di Jambuluwuk nih? Ya, jadi acara sendiri diselenggarakan tanggal 31 mulai dari jam 10 pagi, Mbak. Dengan FDC 35.000 per pack. Itu nanti udah dapat minuman. Itu bisa nonton acara seharian sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore, kemudian malamnya nanti dinner di harga 250. Itu all you can eat. Sambil lihat acara juga. 35.000 Pak. Itu yang paginya sampai pagi, sore. Oke. Kalau yang tahun barunya nih, yang momennya sampai countdown itu di 250.000 per pack. Oke, 250.000 per pack ya. All you can eat, Pak ya. Oke. Nah, ini ditutupnya untuk reservasinya kapan nih, Pak? Maksimal nih kalau ada Star Lovers yang pengen juga ikutan gabung ke acara anime tadi. Kita tidak belum tutup sih karena kapasitas kita gede kan. Jadi ya sampai hari hanya pun kita masih terima on the spot. Oke, on the spot pun masih aman ya. Sip deh. Jadi karena memang temanya itu adalah anime, jadi semuanya tentang anime gitu, anime atau anime gitu ya. Ke Jepang-Jepangan. Apakah menunya juga akan menu-menu Jepang nih, Chef? Ya, semua menu Japanese food. Japanese food Jepang gitu semua. Ya. Ada apa aja tuh Japanese foodnya? Wah, komplit, susah nyebutnya. Ya, ada beberapa stall sih. Oke. Seperti sushi pasti ya. Sushi itu pasti, terus kemudian ya ada onigiri itu yang ringan-ringan, kemudian teriyaki, ada yakiniku, kemudian banyak, ada udon, ada ramen, kemudian ada odeng, banyak. Pokoknya makanan-makanan Jepang yang memang sudah sangat familiar ya, Chef ya, yang akan nanti disajikan di situ. Tema yang menarik juga karena kayaknya jarang ya tema anime di tahun baru, jadi pasti seru banget Star Lovers bisa ikutan. Tadi 250.000 ya Pak Ari ya. 250.000 all you can eat ya kan. Jadi ajakin teman-temannya Star Lovers untuk merayakan tahun baru bersama di Jambuluwuk Hotel. Dan tentu aja untuk Star Lovers yang pengen bertanya-tanya langsung aja di 0818621013. Kita masih buka kesempatan sampai nanti jam 3 sore. Sebenarnya udah ada tapi kita hold dulu juga karena ini yang menarik adalah sebentar lagi atau besok di hari Sabtu ya, Jambuluwuk Hotel ini akan opening nih, sesuatu hal yang berbeda, ini yang baru tentang Sisi Casa Mexicano Bar and Resto. Ini apa yang menarik dari sini nih Pak Ari atau Chef, monggo. Oke. Jadi tanggal 23 Desember nanti kita mau opening Sisi Casa Bar and Bistro. Bistro atau resto? Ya, bistro ya. Okay. Jadi lebih casual. Di situ semua bernuansa Meksiko. Dari mulai ruangannya, kemudian desain interiornya, termasuk furniturnya, kemudian ornamen-ornamennya semuanya bertema Meksiko, bahkan sampai ke peralatan-peralatan makan pun kita custom khusus yang bernuansa Meksiko, dan yang pasti untuk makanan dan minuman semuanya khas Meksiko, nggak ada di luar itu, nggak ada. Jadi semuanya murni masakan Meksiko dan minuman-minuman Meksiko. All about Meksiko lah pokoknya ya. Jadi memang udah kebayang ya ornamen-ornamennya, ambience-nya. Ini preparingnya atau persiapannya berapa lama nih untuk bisa akhirnya besok opening nih di tanggal 23? 1 tahun kali ya. 1 tahun ya. Dari mulai bikin tempatnya, bangunannya ya 1 tahun. Ya, kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya, lumayan lah ya. Ini lokasinya nanti ada di mana nih? Sisi Casa Mexicano. Bisa di lantai mezanin atau bisa diakses di lantai 2 juga bisa. Jadi ada 2 akses di situ. Oke, jadi ada 2 akses di situ dan katanya sih ini Instagramable. Instagramablenya bisa digambarkan kayak gimana sih gitu, ambience Meksiko yang ada di situ? Ya, memang dari tempat yang konsep Meksiko itu kita sudah siapkan spot-spot untuk foto, di mana itu semua bertemakan atau berlatar belakang Meksiko. Jadi sesuatu yang bisa dikatakan beda dengan yang lain. Harapannya bisa membawa pengalaman tersendiri untuk para customer yang
datang di tempat kami. Terus menu-menunya, kita tahu kalau menu Meksiko tuh ada nachos kayak gitu tuh ya. Menu-menu apa nih yang nanti akan disajikan di sana, Chef? Lengkap ya, waduh kalau menu banyak banget ya, Chef. Contekannya nih. Ini ya, banyak banget. Bicara misal dari mulai appetizer sampai ke dessert ya. Appetizer ada tostadas de camarón, kemudian ensalada, frijoles negros, rolo mexicano. Wah, ngomongnya juga harus kayak gitu, Chef. Gitu. Sambil gigit cerutu harus. Iya, terus pakai topi gitu ya, Chef ya. Topi sombrero. Oh, itu. Aduh, langsung. Kita sudah siapin topi sombrero juga. Ada ya di situ ya. Kemudian untuk sopa atau sup ada caldo de res, sopa de enchilada, sopa aseca, sopa de albadigas dan sopa de lima. Kemudian untuk aneka tortillanya ada nachos, quesadilla, kemudian ada tacos, fajita, kemudian burritos ya. Ya, kemudian enchiladas, chimichangas, Mexican petter, kemudian masih ada tortas dan itu yang ringan-ringan. Belum untuk main course-nya ini ada carne asada. Carne asada ini lebih ke beef ya, daging sapi ya. Jadi carne asada ini beef flank. Ini flank itu daging kulit perut gitu ya. Tapi importin, jadi empuk sekali. Kemudian ada camoro de salsa rosa, pescado almendrado. Agak susah ya lidah Jawa ngomong Meksiko ya, Chef ya. Di sana iyo ngopo. Intinya adalah makanan Meksiko semuanya. Mexican food lah ya. Mexican food yang rata-rata kalau boleh dibilang itu masakan Meksiko cenderung ke apa sih, Chef? Asam, pedas karena memang ada cabai yang famous ya. Itu namanya jalapeno. Betul. Ya itu pedas sekali. Kita juga pakai itu. Kita import karena nggak ada kan di area sini, jadi lebih ke pedas sama asam. Oke. Jadi karena memang ini masakan khas Meksiko, hampir semua bahan makanannya juga impor tentu aja, Chef ya. Kebayang ya kalau hampir semuanya impor, berarti kalau mau nongkrong di sana ini harus menyiapkan kocek berapa nih? Enggak sih, kita lebih ke sodakoh kok soalnya. Oh, sodakoh. Cari amal. Cari amal. Ya, cari amal. Masa ya mau anu terus ya. Jadi dari mulai start from berapa tuh? 30.000 sampai maksimal untuk steak itu 210. Itu sudah daging import 200 gram. Tapi jangan khawatir. Gimana tuh Kak Nabila? Kita ada diskon 30% selama 3 bulan. Wah, ini dia. Jadi selama opening ini sampai bulan Februari ya? Apa Maret ya? Sampai Maret ya? Sampai Maret masih ada diskon 30%. Syarat dan ketentuannya? Enggak ada syarat dan ketentuan. Yang penting datang aja, pesan makanan dan minuman, nanti kita diskon 30%. Oke, gitu. Nah ini dia ya. Satu lagi. Apa tuh, kita Kak? ada diskon 50% untuk wine-nya. Jadi yang suka nge-wine cantik, nongkrong-nongkrong cantik, bisa langsung ke Sisi Casa. Oke, Sisi Casa. Sip. Ini Sisi Casa tuh artinya apa sih, Pak Ari atau Chef? Mungkin ada. Kalau Casa yang namanya rumah. Casa tuh rumah. Oke. Sisi tuh enak. Oh, jadi harapannya tuh jadi tempat ternyaman buat teman-teman semua. Karena kan yang namanya nama kan pasti juga melalui pertimbangan yang panjang gitu kan, nggak mungkin asal-asalan nyatut nama gitu kan. Jadi Sisi Casa tuh diharapkan nanti tamu-tamu yang datang di sana nyaman, berasa kayak homey itu tadi gitu. Instagramable, terus full entertain tadi ya. Full entertainnya seperti apa? Apakah ada band-band yang nanti juga nuansa adalah Meksiko? Bandnya dengan berbagai macam varian, istilahnya versi ya. Karena setiap hari kita ganti band. Kemudian ada DJ juga. Di hari Rabu itu nanti kita kasih nama Señorita Night. Itu dari bandnya cewek, DJ-nya cewek, itu namanya juga Señorita kan. Seperti itu. Kemudian di malam Minggu nanti ada kabaretnya. Tambahan kabaret di malam Minggu. Itu dia. Nah, mulai bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Kita buka jam 12 siang sampai jam 2 pagi. Oke, jadi memang untuk nongkrong-nongkrong seru siang hari aman, malam juga oke gitu ya.
Sip lah ya, Star Lover Sisi Casa Mexicano Bar and Bistro yang ada di Jambuluwuk ini nanti akan opening di tanggal 23 Desember. Nah, kalau yang pengen ikutan opening langsung datang aja gitu ya. Nggak perlu reservasi atau harus reservasi dulu nih? Reservasi dulu kalau untuk opening besok. Harus reservasi dulu, after jam 10 baru. Nggak usah reservasi, nggak apa-apa. Oke, siap. Karena kita ada acara grand opening dulu soalnya. Ada 100-an ya yang masuk. Sudah ada 100-an ya. Ini mengingat memang warga Yogyakarta atau tamu-tamu memang banyak yang suka Meksiko kayak gitu-gitu, atau gimana sih akhirnya membuka bar atau bistro yang Meksiko kayak gitu? Oh, kalau suka enggaknya kita belum tahu, tapi kita berusaha memberikan sesuatu yang beda dan yang belum pernah ada. Kalau yang gitu-gitu aja kan mungkin ada di sana sini kan ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang beda yang belum ada itu kan membuat orang itu penasaran. Ya. Harapannya dengan penasaran itu terus datang, terus ketagihan kan gitu. Ya. Oke, ini dia ya. Sesuatu yang berbeda pasti juga bikin orang juga aku pengen nyobain lah gitu datang ke sana ya. Jadi besok boleh datang banget di opening itu ya Pak Ari ya di tanggal 23. Ditunggu. Habis itu juga nongkrong-nongkrong seru karena tiap hari buka ya. Tiap hari buka. Tiap hari buka mulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 2 pagi bahkan ya. Jadi seru-seruan di sana, bisa menikmati vibes-nya Meksiko gitu kan. Sambil dengerin bandnya. Live musik DJ-nya. Berarti semuanya memang khas Meksiko ya, termasuk band-bandnya juga lagu-lagunya lagu-lagu Meksiko gitu ya. Ada beberapa lagu yang akan dibawakan nanti. Oke, siap. Ini dia yang harus Star Lovers tahu ya, besok buka di hari Sabtu 23 Desember 2023. Oke, Star Lovers kita ke jeda dulu, tapi silakan untuk Star Lovers yang sudah punya banyak pertanyaan langsung aja WA di 0818621013 atau nanti juga di Instagram kita @starjogjafm. Kita akan segera kembali di Jogja Vacation bareng Widya dan juga teman-teman dari Jambuluwuk Hotel Malioboro Yogyakarta. Masih semangat? Masih semangat. Kok langsung semangat gitu? Kayaknya semangat banget ya, kelihatan ya Star Lovers ya. Karena memang punya agenda yang luar biasa nanti di tanggal 23 di mana Jambuluwuk ini akan grand opening ya. Grand opening ya di tanggal 23, yaitu Sisi Casa Mexicano Bar and Bistro ya Star Lovers ya. Dan terima kasih juga yang sudah bertanya nih. Ini pertanyaan yang menarik Chef, karena ternyata masih banyak orang yang belum paham nih, belum ngerti bedanya bistro sama resto apa nih Chef. Perbedaannya kalau bistro itu lebih ke casual, kemudian kalau menu mungkin mirip-mirip tapi terbatas lah ya. Jadi kalau restoran, beneran restoran itu kan lebih ke konsepnya fine dining resmi dengan berbagai macam menu yang komplit gitu. Kalau bistro lebih ke casual, menu mungkin sebagian kecil dari restoran itu dan lebih casual karena ini ada kolaborasi dengan bar juga, jadi lebih banyak menu-menu untuk snack-snack, teman untuk minum atau ngopi gitu istilahnya gitu. Oke gitu. Nah kalau misalnya ini ada tamu yang family nih, tapi pengen juga ke Sisi Casa gitu, bisa atau enggak ya untuk menu anak-anak aman enggak nih? Bisa sekali, bisa sekali. Jadi kalau untuk family sih disarankan lebih ke siang saja, karena kita siang itu jam 12-an gitu sudah buka. Dengan kondisi yang lebih nyaman untuk family pastinya, apalagi dengan anak-anak kan. Jadi bisa kita sarankan ke yang siang saja. Kalau malam mungkin hiruk pikuk dengan musik, suara-suara entertain yang kita sajikan ini mungkin kurang bersahabat lah untuk anak-anak. Jadi siang saja. Oke, terima kasih juga nih untuk Pak Awin di Wates. Nah, untuk paket keluarga di Sisi Casa nih ada nggak ya? Paket keluarga untuk saat menunya? Ini yang paket-paket nggak ada. Jadi lebih ke ala carte ya. Jadi lihat menu mana yang suka itu yang diorder gitu aja. Jadi kalau yang sistem paket kita untuk saat ini belum. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita akan bikin seperti itu. Menu-menu yang aman untuk anak-anak nih Chef? Banyak menu yang aman untuk anak-anak, banyak sekali. Jadi yang menu-menu yang ringan-ringan itu untuk anak-anak kan seperti kayak camilan-camilan gitu.
olahan-olahan dari tortilla gitu. Yep. Ya, itu Mexican aman. platter. Nah, gitu-gitu aman sih. Nachos ya. Potato wedges. Nah, gitu ya yang aman banget untuk anak-anak. Terus juga ini juga menarik nih 4550, terima kasih. Menu Meksiko itu kan tadi cenderung pedas ya, chef tadi bilangnya. Nah, kalau misalnya ada yang pengen jajan sana gitu, pengen nongkrong di sana tapi nggak suka yang pedas, pasti akan tersedia dong ya, chef. Ya, yang nggak pedas juga banyak sekali. Misalkan kan gini, di Jogja cenderung manis gitu, ya, sama kayak saya. Tapi kan yang nggak manis ada, yang nggak manis kan ada kan gitu. Tapi kan tetap ada ciri khasnya ya. Ada yang manis, ada yang pedas, mungkin pahit kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi memang ini ciri khasnya pedas, asam gitu. Tapi menu yang lain selain itu pun banyak sekali gitu. Atau mungkin nanti di menu pasti akan ada keterangannya ya. Misalnya ada yang gambar cabenya berapa gitu, misalnya ada kan ya menu ini gitu nanti ya. Penjelasan dari tim kami aja lebih menguasai product knowledge untuk menjelaskan ke para customer. Nah itu, jadi kalau untuk Star Lovers yang pengen nongkrong di Sisi Kasa nggak perlu khawatir ya, apalagi bawa keluarga, nanti bisa nanya langsung ke staff yang ada di sana gitu ya untuk menjelaskan produk-produknya yang aman untuk anak-anak, kemudian yang nggak pedes juga. Aman gitu ada gitu. Terus ini juga ada Ibu Bernadetta di Bantul gitu ya. Untuk playground anak-anak tadi konsepnya seperti apa ya Pak ya? Untuk umum atau hanya untuk tamu menginap aja? Nah untuk dinner Natalnya ada atau enggak? Karena tadi kan yang di share hanya tahun baru nih. Nah ini apakah ada? Monggo silahkan Pak Ari nih. Oke, kalau Natalnya saya jawab kali ya Pak ya. Kalau Natal itu kita ada dinner tapi by reservasi, minimum itu 20 pack baru kita siapkan gitu. Oke, jadi memang bayar reservasi aja ya untuk Christmas. Betul. Kemudian tadi yang playground untuk anak-anak tadi konsepnya hanya untuk tamu aja yang menginap. Untuk tamu aja yang menginap. Jadi untuk tamu yang menginap aja ya. Nah, untuk misalnya nanti dinner di Christmas, apakah ada live cookingnya juga? Mungkin stall-stall kayak gitu nih maksudnya, chef. Ya nanti kalau memang terpenuhi kuotanya pasti akan ada menu-menu dengan berbagai macam stall gitu. Oke, jadi memang nanti mengikuti aja ya kebutuhan dari tamu ya, chef ya, gitu ya, yang kira-kira aman, yang kira-kira oke. Dan ini pengennya tuh kayak lebih intimate gitu. Misalnya 10 packs bisa nggak di chef tuh? Masih tetap tanya ya. Itu berapa itu? Christmas. Kalau 10 nanti bisa ready on plate ya, nggak yang buffet prasmanan gitu, nggak memungkinkan lah. Jadi tetap kita layani, tapi tetap minimal 10 berarti. Harus 10 ya catatannya ya. Kalau 2 ya romantic dinner. Kita layani dengan harga berbeda apa segala macam. Kita pasti tetap ya. Pokoknya semua yang tamu inginkan dilayani gitu ya. Gitu disesuaikan juga dengan budget bisa ya chef ya, dan juga Pak Ari. Thank you yang sudah bergabung di Instagram juga @wika_sana ya. Ada menu burrito nggak chef yang mirip kayak tortilla gitu? Oh ada dong. Terus sesuatu yang famous sekali pasti kita keluarkan. Yang populer pasti ya gitu. Yang orang tahu lah. Yang familiar banget lah ya. Nah untuk menu-menu seperti mie atau olahan sup itu ada atau enggak? Ada. Dan untuk rasa makanannya apakah menyesuaikan lidah orang Indonesia juga nih? Karena kan ini masakan Meksiko ya. Saya jawab, kalau mie nggak ada. Orang Meksiko nggak kenal mie ya? Nggak ada. Mie nggak ada. Kalau olahan sup ada beberapa olahan sup, lebih ke clear soup. Ada sup yang isinya itu beef seng. Jadi dari kaki sapi muda, tapi yang muda kecil, bukan yang tua. Kalau tua gede sekali. Jadi itu kita bikin sup mirip kayak sop buntut dengan rasa Meksiko. Tomat. Oh, bahkan tomat ya benar ya. Ya, basic kuahnya dari rasa-rasa tomat dan apa ya, lebih ke asam. Asamnya dari tomat itu, tapi ya nggak seasam kalau lihat tetangga sebelah. Oke, jadi memang cenderung sewajarnya lah, sewajarnya. Oke. Mirip-mirip kayak cream soup gitu mungkin ya chef ya, atau gimana? Bayangannya nih. Kalau krim enggak, kuah bening ya. Kuah. Tapi kuahnya apa sih kalau bahasanya Jawa tuh klintrek-klintrek tuh apa ya? Nyemek. Ya, gitu-gitu. Jadi enggak yang encer sekali. Banyak kental ya. Kuah kental dari tomat, kemudian juga ada dari apa tuh kentalnya tuh chef? Kan bukan krim tadi kan? Dari ini kan itu dari
waktu masak dagingnya itu kan, ya itu kan nanti keluar kaldunya. Ya keluar kaldunya itu, kemudian memang ada beberapa tomat yang kita panggang dulu, kemudian kita haluskan, kita masukkan di situ. Tomat juga nggak asal tomat ini ya chef ya, kalau Meksiko kayaknya nih ya. Ya ada perpaduan tomat lokal dan tomat dari sana. Oke. Jadi bayangannya adalah sup yang kental, ada rasa-rasa tomat yang asam-asam dikit, tapi tetap agak pedes ya chef, tetepan. Kalau itu enggak yang pedes, enggak. Jadi gurih karena dari gurih asam kali ya. Gurih asam ya chef ya. Langsung kebayang ya Star Lovers ya, kurang jadi lebih seperti itu. Tidak meninggalkan adat istiadat Indonesia. Taste lokalnya masih aman ya. Masih aman. Masih masuk lah. Masih masuk lah ya gitu, tenang aja. Justru malah ketika ada beberapa yang berbeda, mungkin menu-menu yang kita belum pernah coba, malah justru sebenarnya malah penasaran itu tadi chef. Jadi ngerasain taste yang lain gitu kan, selain taste itu pasti ada kita Jawa gitu ya. Oke, terus tadi juga akan ada acara yang lain, ada beberapa tambahan ya Kak Nabila ya. Iya. Jadi sebelum kita ke acara puncak di tanggal 31 Desember, kita dari tanggal 25 sampai tanggal 30 ada 10 tenan makanan ya, Pak. Jepangan. Jepangan. Jadi nanti di situ ada tenan sushi, topoki, takoyaki dan sebagainya. Jadi memang ini disediakan khusus di tanggal 25 sampai 30. Iya. Jadi buat teman-teman yang kebetulan melewati di depan Hotel Jambuluwuk, kalau ada tenan-tenan itu mampir, itu dengan harga terjangkau ya. Berapa tuh Pak Ari? Itu dari 10 ribuan sampai sekian lah awal itunya. Karena kita gandeng beberapa kayak UMKM untuk berjualan di situ. Ini memang event yang memang rutin digelar atau karena untuk Nataru ini? Ya sesuai tema aja sih, sama tahun baru. Karena temanya Jepangan, jadi kita festival anime Jepang kan. Runtutannya dari Natal sampai tanggal 31. Makanya kita buka yang namanya Little Tokyo di depan hotel. Oke, selain tenan makanan, apakah ada tenan yang lain nih? Apakah tenan makanan aja atau makanan minuman yang jelas. Minuman, terus ada entertain setiap habis maghrib. Ada musiknya gitu, live musik. Atau mungkin nanti disediakan aksesoris yang anime gitu. Itu tanggal 31-nya. Itu tanggal 31-nya ya. Oke, jadi ini rangkaian acara gitu ya, bisa dibilang gitu. Dan kalau Little Tokyo ini berarti lokasinya ada di halaman ya? Di halaman depan. Jadi dari jalan raya kelihatan. Emang sengaja ya, biar ini apa ini rame-rame gitu. Jadi langsung datang aja ke Little Tokyo, bisa merasakan atau mencicipi banyak tinan-tinan di situ ya. Jadi nggak hanya dari hotel aja, tapi memang benar-benar tinan yang dari UMKM ini ya, Kak Nabila ya. Luar, ya. Oke, yang dari luar, sip. Nah, ini untuk Cabaret Show tadi yang di Sisi Casa Mexicano. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Siwi. Apakah kalau nonton Cabaret ini ada yang adegan dewasa nggak ya kalau misalnya bawa family gitu? Oh enggak, bukan. Enggak ada Kak, karena itu cuma nari sambil lip sync. Gitu. Iya, jadi kan ada gambarannya gitu. Ya. Iya, jadi ceritanya jadi Anggun C. Jasmine. Terus jadi siapa ya? Britney Spears atau siapa bintang-bintang yang terkenal gitu lah. Jadi ini lucu-lucuan Bu Siwi ya gitu. Jadi bukan yang kayak gitu. Jadi aman ya untuk anak-anak untuk melihat ini gitu. Nah, tadi kan Instagramable, terus homey, full entertain gitu kan, yang pasti memang membuat suasana dari Sisi Casa Mexicano Bar and Bistro ini jadi lebih nyaman juga, jadi lebih seru juga gitu. Nah, apakah ada bistro yang lain atau restorannya juga akan tetap ada gitu ya, chef ya? Karena ini kan baru nih, ini Mexicano. Nah, kalau untuk rasain sensasi yang lainnya ada di Resto Jambuluwuk yang lain ya? Ya, jadi restoran yang sebelumnya tidak akan pernah kami tutup, tetap justru tambah gitu ya. Itu internasional restoran dari berbagai macam menu yang kita sudah sajikan selama ini. Kalau ini kan tambahan saja sih, biar menambah fasilitas itu. Oke, kalau signaturenya dari Jambuluwuk Hotel nih apa nih, chef? Makanan ya? Yep. Kita punya makanan yang kita kasih nama Segoluwuk. Segoluwuk ya. Ini itu, cuma ada di Jambuluwuk ya. Grup Jambuluwuk ya. Semua wajib punya soalnya, wajib menyajikan dan wajib menjual itu. Itu perpaduan dari nasi gurih, tumis daun pepaya, kemudian balado
kerang sama dendeng daging sapi. Itu kemudian ya. Ada lagi satu namanya pituroso. Itu dari 7 rasa. Ya, 7 cabang. Itu 7 kota. Urun satu-satu. Ya. Nah, ini apa nih misalnya di nih? Kota ini ya. Kota ini yang ada jambu nanti dijadikan satu. Itu dijadikan satu. Pituroso. Nah, aku penasaran nih pitunya apa aja nih, Chef? Pitu ini berarti kalau di Jogja mewakili apa? Jogja sambal goreng geracaknya. Sambal Karena goreng kalau gudeg agak gimana gitu takutnya nanti kita kirim yang sambal goreng geracaknya. Kemudian dari Batu itu ada namanya apa sih, tempe apa Mas yang aku dari Batu ada, kemudian dari Bali sate lilit, kemudian dari Lombok itu lupa ya Chef. Ya pokoknya ini semuanya mewakili 7 hotel yang ada yang tersebar di Nusantara gitu ya Chef ya. Kalau Yogyakarta tadi sambal kereceknya ya, karena memang yang taste-nya bisa diterima semua ya. Nggak cuma yang manis aja. Terima kasih juga untuk Ibu Asih di Sleman nih. Untuk anak-anak kena charge berapa ya untuk kue minumannya? Apa berbau Meksiko juga nih Chef? Ada kue-kuenya nggak? Untuk cas apa ini? Charge untuk makan di sisi kasa. Kan kita ada memang tidak ada minimum cas. Jadi langsung pesan aja. Mau yang menu dewasa, mau menu anak-anak, semua ada di situ. Kita start from 30 pokoknya harganya. Yes. Ada yang 25 juga, ada yang 25 untuk minumannya, ada yang 20 untuk minumannya juga. Start from dari kalau minuman dari angka sekian sampai ya seperti yang dikatakan Chef tadi, paling mahal yang steak itu dari di harga 200 sekian itu tadi. Jadi mungkin ini maksudnya Bu Asih itu hampir mirip kalau breakfast atau dinner gitu loh. Enggak, kita ala carte kok. Ala carte. Ini ala carte ya. Jadi pesan, fresh. Nah, kalau misalnya ada yang pengen breakfast atau dinner gitu, untuk anak mulai usia berapa nih kena charge? Kalau untuk breakfast di Jambuluk sendiri untuk anak-anak dari umur 5 tahun sampai 11 itu di 85.000. Untuk di atas 11 tahun di harga 150. Oke, all you can eat ya. All you can eat. Nah, ini kue nih Chef. Ada yang nanya nih tadi Bu Asih ya. Ada kue-kue khas Meksiko nggak nih yang aman untuk anak-anak sama minumannya nih? Kalau kue khas Meksiko itu kita punya sopapilas, kemudian Mexican cheesecake. Nah itu ngelihat dulu contekannya. Karena kelihatan Chef kita live streaming ya Star Lovers ya. Jadi karena memang menunya banyak banget Chef ya gitu kan. Jadi nah itu oke. Yes ya, keju lah ya Chef ya, aman lah ya untuk anak-anak. Oke, itu dia tadi ya Bu Asih yang ada di Sleman. Jadi ini sekali lagi Star Lovers menunya ala carte ya untuk yang di sisi Casa Meksiko ini ya. Jadi bukan kayak breakfast atau dinner yang di hotel pada umumnya gitu. Jadi tenang aja, nggak kena charge, sama aja gitu ya. Jadi ada beberapa makanan minuman. Nah kalau penasaran nih, pengen ngelihat juga menu-menunya yang tersedia di sisi Casa Mexicano ini tadi, apakah ada sosial medianya nih? Ada. Kalau untuk mau ngelihat menunya bisa langsung aja klik Instagram Sisi Casa XIXYCASA. Nah nanti di situ langsung ada webnya, diklik aja nanti bisa lihat menu-menunya. Nah biar ada gambaran ya kira-kira. Iya, ada gambaran mau nanti kita kesana apa, langsung tahu deh, langsung mau pesen yang mana. Gitu Pak Ari. Ya jadi tulisannya sekali lagi XIXY ya, bukan XIXY ya, XIXY CASA ya Star Lovers ya. Jadi biar ketemu gitu, karena kan XIXY nggak ketemu, XIXY ya gitu. Oke, nah ini closing statement nih karena udah di jam segini, cepet ya? Iya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget ya? Tambah lagi dong. Nggak kerasa banget dong. Ini mungkin boleh diinfokan ulang lagi ke Star Lovers yang baru aja gabung, apalagi Star Lovers yang di live streaming kita di starjogja.com juga. Terus ada juga yang di harianjogja.com dan juga jogjastreamers.com yang akan sebentar lagi mungkin akan datang ke Yogyakarta. Jadi pas ini momennya ya Pak Ari dan juga Chef dan Kak Nabila, ini pas banget untuk mengisi libur gitu kan, libur akhir tahun. Jadi bisa mampir ke sisi Casa Mexicano gitu. Monggo Pak Ari dulu diinfokan ulang nih. Jadi jangan sampai terlewatkan. Ini hal baru di Jogja, sesuatu yang baru juga dengan full entertain, Instagramable juga
istilahnya terasa di rumah sendiri. Yuk datang coba rasakan. Kerennya. Kak Nabila menambahi, pokoknya wajib datang karena kita akan juga ada dance staffnya juga Kak, biar lebih seru nih. Jadi di Sisi Casa kita akan ada dance staff. All staff itu akan ngedance, jadi bareng-bareng sama tamu-tamunya. Chefnya juga ikut ngedance nggak nih? Oh iya, nanti yang di atas meja nanti. Oh, spesial ya chef ya, biar nggak sepaneng chef, gitu. Hubungan wajan. Di Meksiko juga ada wajan ya chef ya. Oke chef, melengkapi chef dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari dan juga Kak Nabila nih chef. Oke, untuk Star Lovers datang dari Pati. Udah gitu aja chef. Ya. Padat jelas. Simple, padat dan jelas ya. Oke, jadi datang aja chef, chef lagi Star Lovers gitu ya. Nanti mulai tanggal 23 gitu. Better di atas jam 10 ya tadi Pak Ari ya. Apanya? Datangnya tadi kalau di tanggal 23. Ya, di atas jam 10 malam. Nah, di atas jam 10 malam better di situ karena nanti akan ada acara juga ya seremonial di siang harinya. Jadi di atas jam 10 malam datang, habis itu dari mulai jam 12 gitu ya. Ya, normal. Tanggal 24-nya normal. 12 sampai jam 2 pagi. Jam 12 siang sampai dengan jam 2 pagi. Jadi untuk Star Lovers yang ingin menikmati menu-menu Meksiko gitu ya, dengan lidah-lidah yang tentu aja Meksiko banget gitu, datang aja ke Sisi Casa Mexicano Bar and Bistro. Oke. Ini dia, kita akhiri ya. Oh iya, diingetin sekali lagi ada diskon 30% sampai bulan Maret ya Kak ya. Ya, 3 bulan. 3 bulan pokoknya diskonnya ya Star Lovers ya. Jadi manfaatkan diskonnya juga, bisa menikmati menu-menu ala carte dari Sisi Casa Mexicano Bar and Bistro. Thank you Chef Anton, terus Kak Nabila, juga Pak Ari. Sukses untuk openingnya besok ya. Semakin banyak tamu yang datang. Oke, demikian tadi Star Lovers obrolan seru kita di Jogja Vacation. Saya Widya Pradipta pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.